Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beliana Putri Aulia Dewi dengan NIM 20006 dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum ilmu pemuliaan ternak dengan materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Tujuan dari upaya peningkatan pemuliaan ternak yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan mutu genetik, melalui seleksi, dan melalui pembiakan. Dalam usaha peternakan, produksi ternak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha tersebut. Maka dari itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produksi ternak harus sangat diperhatikan. Seperti garis keturunan pada ayam petelur untuk menurunkan kualitas telur pada anaknya. Heritabilitas merupakan parameter yang sangat penting dalam ilmu pemuliaan ternak. Nilai heritabilitas mengarah pada kekuatan pewarisan sifat dari tetua ke keturunannya. Repeatabilitas dihitung untuk mengetahui hubungan antara sifat yang berulang. Korelasi genetik dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan perancangan perkawinan untuk memperbaiki mutu genetik ternak. Mampu mengetahui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mampu mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat yang dapat diperoleh dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif sehingga dapat melakukan perhitungan, perancangan seleksi, dan perancangan perkawinan untuk memperbaiki mutu genetik ternak dan dapat diperoleh bibit ternak yang unggul. Di suatu peternakan ayam ras petelur, 5 ekor ayam betina dikawinkan masing-masing dengan 4 ekor ayam pejantan yang dalam waktu 1 tahun menghasilkan keturunan di mana setiap betina menghasilkan 3 telur dalam waktu 4 hari dengan IBT dan bobot telur seperti pada tabel berikut. Berikut merupakan soal perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas IBT1. Berikut merupakan perhitungan heritabilitas IBT1. Yang pertama yaitu perhitungan faktor koreksi. Yang kedua perhitungan jumlah kuadrat antar pejantan. Selanjutnya perhitungan JKW dan derajat bebas antar pejantan. Yang kelima yaitu perhitungan derajat bebas antar anak dalam pejantan. Selanjutnya yaitu perhitungan KTS, KTW, dan KTHW. Selanjutnya yaitu perhitungan KTHS dan heritabilitas. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas IBT1. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Berikut merupakan perhitungan heritabilitas bobot telur 1. Diperoleh nilai FK sebesar 70626,6. Diperoleh nilai jumlah kuadrat antar pejantan sebesar 71,6495 dan JKW sebesar 276,628. Diperoleh nilai DBS sama dengan 3 dan DBW sama dengan 16. Diperoleh nilai KTS sama dengan 23,8832. Diperoleh nilai kuadrat tengah antar anak dalam pejantan sebesar 17,28925 dan KTHW sebesar 17,28925. Diperoleh nilai KTHS sebesar 1,31878. Heritabilitas bobot telur 1 sebesar 0,28. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur 1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai heritabilitas IBT1 sebesar 0,52, yang artinya bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat IBT kepada keturunannya sebesar 52%. Sedangkan nilai heritabilitas bobot telur
sebesar 0,28, yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot telur kepada keturunannya sebesar 28%. Faktor yang menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas yaitu waktu perhitungan dan populasi yang berbeda. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik IBT1 dengan bobot telur 1. Berikut merupakan perhitungan FK dan JHKS. Berikut perhitungan JHKW, DBS, dan DBW. Berikut merupakan perhitungan HKRS, HKRW, dan HKRHW. Berikut perhitungan HKRHS dan korelasi genetik. Berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik. Korelasi genetik memiliki rentang negatif 1 sampai dengan 1. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa korelasi genetik antara IBT1 dengan bobot telur 1 sebesar 0,29 yang termasuk dalam kategori sedang. Dan artinya IBT1 dengan bobot telur 1 memiliki hubungan karena nilai korelasi genetik bernilai positif. Hubungan antara IBT1 dengan bobot telur 1 sebesar 29%. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi nilai korelasi genetik. Korelasi genetik dapat berbeda dalam populasi yang sama selama beberapa generasi apabila dilakukan seleksi secara intensif. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas IBT sebesar 0,2865. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas IBT. Diperoleh nilai FK sebesar 21981,95 dan JKB sebesar 255,06927. JKW yaitu 534,63073 dan DBD sama dengan 11, DBW sama dengan 24. KTB sama dengan 23,188115 dan KTW sama dengan 22,276281. Berikut merupakan perhitungan KTHW, KTHB, dan repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur. Hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas diperoleh hasil bahwa repeatabilitas antar kelas IBT yaitu 0,29, yang artinya bahwa kemampuan ternak tersebut untuk memproduksi telur dengan IBT yang hampir sama dengan IBT berikutnya yaitu sebesar 29%, sedangkan 71% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas IBT sebesar 0,01, yang artinya bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan IBT yang hampir sama dengan IBT berikutnya yaitu sebesar 1%, sedangkan 99%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas mendekati 0,0 yang artinya bahwa sifat tersebut sulit terulang pada masa yang akan datang. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT1 dalam kategori tinggi, nilai heritabilitas bobot telur 1 dalam kategori sedang, nilai korelasi genetik antara IBT1 dengan bobot telur 1 dalam kategori sedang, nilai repeatabilitas antar kelas IBT dalam kategori sedang, dan nilai repeatabilitas dalam kelas IBT dalam kategori rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.